ini ada dua permasalahan. Pertama, kegentingan memaksa tidak boleh berdasarkan asumsi. Kegentingan memaksa adalah harus sedang berlangsung. Harus sedang berlangsung. Betul. Dan tidak ada undang-undang yang bisa menangani ini, ada kekosongan hukum, di mana harus dibuat hukum baru. Baru itu mendesak. Nah, itu kan jadi perpunya kan, Iya, itu mendesak gitu. Ini yang kegentingan memaksa. Kalau ada undang-undang nggak perlu gitu. Nah, ini kepentingan krisis ekonomi global atau krisis ekonomi yang di Indonesia, itu dari dulu juga sering terjadi. Tapi nggak pernah kok kita bilang bahwa ini ada kegentingan memaksa. Jokowi yang memang bukan runner up ternyata katanya hanya urutan ketiga gitu. Walaupun urutan ketiga tapi nominasi sebagai terkorup itu sudah lengket ya di benak masyarakat bahwa mantan presiden kita ini memang sudah dikenal sebagai mantan presiden yang terkorup di dunia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, saya Ahmad Heri. Kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan bertemu dan langsung berdialog dengan Bapak Antoni Budiawan. Seperti kita ketahui ini adalah pengamat politik yang sangat kritis dan sekarang dikenal namanya di mana-mana karena sering mengkritisi beberapa hal terkait dengan pemerintahan Jokowi dan lain-lain. Seperti kita ketahui, Pak Antoni ini adalah Managing Director daripada PEPS, ya, Political, Economic, and Policy Studies. Saya kira siapapun sudah kenal ya di negara kita ini, sekarang ini Pak Antoni sedang naik daun ini. Dipanggil di mana-mana, diundang di mana-mana untuk memberikan pencerahannya. Nah, seperti kita ketahui, Pak Antoni ini punya tulisan bagus. Ini terkait dengan masih soal posisi RP. Ini terkait dengan Jokowi yang memang bukan runner up ternyata katanya hanya urutan ketiga gitu. Walaupun urutan ketiga tapi nominasi sebagai terkorup itu sudah lengket ya di benak masyarakat bahwa mantan presiden kita ini memang sudah dikenal sebagai mantan presiden yang terkorup di dunia gitu. Nah, Pak Antoni menulis beberapa hal, apa buktinya? Seperti kita ketahui, Jokowi juga menanggapi daripada pemberitaan yang besar-besar tentang posisi RP ini ditanggapi dengan menyatakan mana buktinya gitu. Jadi Jokowi menantang untuk memberikan bukti. Nah, sekarang dibuktikan oleh Pak Antoni. Kita dengar nih Pak Antoni. Selamat pagi, selamat siang Pak Antoni. Selamat siang. Iya, jadi menarik ini apa tulisan Pak Antoni. Kalau saya baca secara sekilas, ini memang terjadi pembohongan demi pembohongan yang dikatakan oleh Jokowi dalam hal misalnya kebijakan koruptif ya. Dan manipulatif ya, beberapa hal dari tahun 2015 sampai 2024 kemarin. Ini luar biasa. Kita akan mendengarkan apa saja bukti-buktinya. Silahkan Pak Antoni, kira-kira mungkin bisa secara garis besar dulu kita mendengarkan apa kira-kira pointersnya gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bung Adi. Ini gini, kita mungkin juga pertama-tama mesti kita lihat apa sih nominasi ini gitu ya. Kok siapa namanya Al-Assad ya. Al-Assad itu nomor satu gitu. Dan Jokowi nomor 3, artinya nomor 1 terus nomor 2 ada satu nomor 3. Jadi berarti dari 5 itu di luar 1 dia itu nomor 2 kan. Betul. Yang kita perlu lihat, kalau saya melihatnya mungkin Jokowi bisa nomor 1. Harus ya. Iya. Karena apa? Karena Bashar al-Assad itu berapa tahun dia melakukan itu. Jokowi di dalam ini evaluasi mereka ini 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir bisa masuk begitu, berarti kalau kita bicara periode 5 tahunan, mungkin dia nomor 1 gitu. Benar. Kan gitu. Nah, tapi kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan ini sebetulnya yang saya tulis adalah rangkuman dari tulisan-tulisan saya sebelumnya. Makanya saya katakan buat masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas yang saya kenal juga gitu, itu kelihatannya itu kok tidak mengejutkan gitu. Jadi
ya memang kita sudah lihat banyak indikasi-indikasi permasalahan di mana Jokowi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat manipulatif dan tentu saja akan mendorong juga koruptif. Gitu. Koruptif dalam arti bahwa dia mementingkan grup kelompoknya dan tanpa mementingkan rakyat sehingga bisa merugikan keuangan negara kebijakan itu. Betul. Nah, itu yang dimaksud dengan organized crime and corruption. Nah, sebetulnya itu jadi terorganisasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari 2015 dan kita mulai dari 2015 dan awalnya adalah misalnya kereta cepat Jakarta Bandung. Kereta cepat Jakarta Bandung ini kebijakan ini adalah langsung dibuat perpres mengenai percepatan pelaksanaan kereta cepat. Ini dasar undang-undangnya apa? Dasar undang-undangnya ada disebutkan itu, tetapi ini kan kereta cepat ini ujuk-ujuk aja gitu. Ujuk-ujuk yang kita tahu bahwa sudah ada memang trayek yang awalnya adalah Jakarta-Bandung. Sudah ada feasibility studies-nya dan sebagainya. Itu jangka panjang gitu. Jakarta-Surabaya. Jakarta-Surabaya awalnya. Ya, awalnya ya. Kemudian tiba-tiba Jokowi naik dibuat ke Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung. Ada pemain baru pada saat itu, kereta cepat dari China. Masuk kan, itu waktu kan didominasi oleh Jepang. Ya, melalui tender gitu. Ya bagus gitu melalui tender, ya memang harusnya pengadaan seperti itu gitu. Tapi kita lihat bahwa di dalam, kalau kita perhatikan di dalam tender ini ada evaluasi yang tidak profesional sehingga kemungkinan bisa diduga merugikan keuangan negara. Artinya apa? Artinya beberapa faktor yang memenangkan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini akhirnya adalah harus dikoreksi. Artinya pada saat itu mungkin adalah tidak benar. Tidak benar bisa dilihat juga sebagai unsur kesengajaan untuk memenangkan, untuk memberikan favoritism kepada proyek itu, proyek tertentu itu, proyek dari China. Nah, apa yang saya maksud? Ini selisihnya adalah 6 miliar dan 6,2 miliar, ya, proyeknya. Yang 6 miliar ini katanya dimenangkan karena pihak China itu tidak mewajibkan atau tidak memerlukan yang namanya garansi dari negara, dari APBN. Gitu. Jepang dari awal sudah minta bahwa ini proyek sekian itu harus ada garansi. Dia bilang tidak ada. Gitu. Yang kedua, 75% dari proyek ini, kalau dia itu adalah biaya 6 miliar, berarti kurang lebih 4,5 miliar dibiayai oleh pinjaman. Pinjaman dari China adalah 2% per tahun. Suhu bunganya. Dari Jepang 0,1% per tahun. Berarti 20 kali lipat nih, lebih mahal dari Jepang. Nah, ini tidak dimasukkan kepada biaya proyek. Saya menghitung kalau ini dimasukkan biaya proyek, at least adalah 10 tahun, karena 10 tahun itu grace period yang kita tidak bayar cicilan. Ini proyek yang 6 miliar itu sudah melebihi. Karena apa? Kalau kita dihitung itu bisa 700 sampai 900 juta US dollar. Artinya dia 6,9 versus 6,2 gitu. 6,2 dan 0,1% sedikit. Itu pertama. Terus yang kedua adalah faktanya terakhir bahwa terjadi pembengkakan biaya. 1,2 miliar. Markup ya. Mungkin bukan dalam konteks markup, tapi ada pembengkakan biaya yang ada alasannya. Yang salah hitung lah mungkin. Iya. Tapi disitulah bahwa kemudian pasti lebih mahal karena tanpa hitung bunga pun dia udah lebih mahal. Oke, itu kan itu berarti sudah masuk kepada kerugian negara. Kerugian negara pasti. Itu kereta cepat ya. Artinya 1 dari 13 poin kalau nggak salah yang Pak Antoni sampaikan di tulisan itu ya. Baru 1 tuh kereta cepat. Yang lain-lain yang tentunya banyak gitu. Tapi yang paling mungkin signifikan itu apa kira-kira selain kereta cepat ini? PSN. Iya. PSN ini diterbitkan hanya berdasarkan peraturan presiden. Yang begini, peraturan presiden biasanya kan itu sebagai
pelaksana dari undang-undang. Iya, betul, betul. Nah, atau dari peraturan di atasnya. Dalam hal ini peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pun sebagai pelaksana dari undang-undang. Tidak boleh ujuk-ujuk ada peraturan presiden gitu. Dasar hukumnya itu tidak ada. Dasar hukum di dalam Perpres kalau nggak salah nomor 3 2016 itu hanya mengatakan presiden pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Betul. Dan apakah pemegang kekuasaan pemerintahan itu berarti dia boleh membentuk hukum sendiri? Kan tidak boleh. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa DPR adalah pembentuk undang-undang. Jadi otomatis Perpres ini melanggar wewenang dari DPR karena dia tidak ada undang-undang yang untuk pelaksanaan ini gitu. Gitu. Yeah. Terus berapa? Di dalam Perpres itu yang sudah melangkahi wewenang DPR, melangkahi berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, disebut proyeknya adalah ada 225 proyek. Di dalam lampiran tahun 2016 itu, jadi dia sudah merencanakan PSN-PSN ini. Nah, dari 225 proyek itu, ya salah satunya adalah food estate disebutin di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan macam-macam. Jadi ini memang udah rancangan dari Jokowi. Terus karena dia tidak ada cantelan hukumnya, maka itu dimasukkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu Omnibus Law, itu salah satunya memasukkan unsur PSN. Jadi berarti dia sudah buat dulu, cantelannya dibuat belakangan, gitu kan? Nah ini kan manipulatif. Manipulatif, sangat-sangat manipulatif. Nah ini. Terus kemudian juga cara penetapan PSN-nya juga manipulatif. Nah di sini ditetapkan sebetulnya kalau kita lihat di dalam undang-undang itu, yang pelaksana PSN itu harusnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau BUMN atau BUMD. Tidak boleh ada swasta. Karena swasta itu tidak boleh diberikan proyek strategis nasional. Kalau dia mau investasi, silakan investasi. Karena apa? Karena dampak PSN ini sangat besar sekali. Apa dampaknya? Dampaknya mengusir rakyat. Pasti itu ya? Iya, seperti yang terjadi di Rempang. Dan sekarang juga yang di Banten. Gitu. Artinya kalau misalnya kita melihat bukti-bukti yang 13 itu, walaupun baru disebutkan 2 ya, Pak Budiawan, Pak Antoni, tapi kita yakin ya bahwa OCCRP ini nggak salah gitu kan, artinya memang kalau ada yang bilang mana buktinya gitu, memang tidak diminta bukti kan, itu kan hanya gimana kira-kira? Begini, OCCRP ini kan dia kan Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi dia reporting project, tapi reporting dia mengambil ini, dia membuat suatu project dia untuk report siapa yang di dunia ini yang masuk kategori organized crime and corruption. Nah ini dia. Siapa yang menentukan itu? Investigative jurnalis. Ini semuanya adalah yang mempunyai reputasi sangat baik sekali. Bisa dipercaya, mereka mempunyai informasi-informasi itu. Dan kalau kita lihat apa yang ini kan confirm dengan yang saya katakan mayoritas masyarakat tuh sebenarnya sudah tahu kan gitu kan. Kalau kita lihat tadi manipulasi dari hukum yang tadi ya, manipulatif dari itu dan koruptif itu. Jadi ini memberikan konfirmasi. Apa yang dibilang itu bahwa mereka yang lebih besar lagi yaitu manipulasi mengenai pencalonan wakil presiden yang melanggar Undang-Undang Dasar. Betul. Nah, dia bilang karena di sini ada nepotisme dan di situ ada pamannya Gibran. Ya. Nah, dia ini yang satu yang paling ini sekali yang paling telak lah ya buat mereka poinnya gitu ya. Nah ini jadi mereka ini memang OCCRP adalah reporting, jurnalisnya yang nominasi, lalu ada panel judges namanya, panel hakim, dan dia yang membuat keputusan itu. Kalau misalnya minta bukti itu artinya baca aja di reportnya para jurnalis itu ya, tulisannya banyak, beritanya banyak, itu bukti gitu. Itu bukti di situ gitu. Sudah, jadi dia udah bilang metodologinya dan sebagainya. Masalahnya gini Pak Jokowi kelihatannya pede benar gitu ya.
pede bahwa dia itu nggak bersalah, gimana? Begini, kalau kita lihat awalnya yang melakukan korupsi, itu kan semuanya pede nggak bersalah. Semua begitu ya rata-rata. Semua kan begitu kan ya. Iya. Sampai kalau sebelum tertangkap ya mereka itu akan pede terus gitu. Tapi kalau begitu ada bukti, ya kan nggak bisa apa-apa. Yang tadi saya katakan adalah ini adalah bukti-bukti yang tercecer di dalam undang-undang, pembentukan undang-undang. Contohnya lagi tadi, bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tadi kan sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang meskipun bersyarat harus bisa diperbaiki dulu dalam 2 tahun, ya kan? Tetapi apa yang dilakukan Jokowi? Perpu. Dia tidak memperbaiki proses itu, dia perpukan. Yang isi substansinya itu sama, nggak ada perbaikan. Aslinya sama seperti yang tidak dikehendaki oleh MK gitu kan? Iya. MK kan harus minta dikoreksi, kan? Iya. Tapi nggak dilakukan. Iya. Oke. MK minta koreksi mengenai itu baru formilnya saja. Formilnya saja yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah itu dipertanyakan omnibus ini adalah satu karena kita tidak mengenal Indonesia, yaitu ini adalah hukum undang-undang baru atau undang-undang revisi. Nah itu dipertanyakan gitu, makanya ini tidak jelas menjadi kekacauan di dalam kita punya perundang-undangan. Gitu. Nah ini diperpukan, gitu. Yang lebih miris lagi adalah perpu itu kan harus ada kegentingan memaksa. Kalau tidak ada kegentingan memaksa kan tidak boleh mengeluarkan perpu. Berarti dia sewenang-wenang kan gitu. Betul. Nah faktor kegentingan memaksa atau alasan kegentingan memaksa ini juga manipulatif. Apa dikatakannya itu? Kegentingan memaksa ini karena akan ada krisis ekonomi global. Nah, itu ditetapkannya pada 30 Desember 2022. Akan ada krisis ekonomi global. Padahal ekonomi global pada saat itu, khususnya kalau kita bilang ekonomi global, representasinya adalah Amerika Serikat. Ya, di situ ekonominya itu sedang menanjak. Sudah lebih bagus ya? Sudah lebih bagus. Q on Q, Q4 dibandingkan Q3 itu bertumbuh 4,4%. Jadi jauh lebih bagus dari itu. Nah itu, lalu apa alasannya? Untuk mengantisipasi 2023, karena kan dia Desember 2022. Dia untuk 2023. Ini ada 2 permasalahan. Pertama, kegentingan memaksa tidak boleh berdasarkan asumsi. Kegentingan memaksa adalah harus sedang berlangsung. Harus sedang berlangsung. Betul. Dan tidak ada undang-undang yang bisa menangani ini, ada kekosongan hukum, di mana harus dibuat hukum baru. Baru itu mendesak. Nah, itu kan jadi perpunya kan, itu mendesak gitu. Ini kegentingan memaksa. Kalau ada undang-undang nggak perlu gitu. Nah, ini kegentingan krisis ekonomi global atau krisis ekonomi yang di Indonesia itu dari dulu juga sering terjadi, tapi nggak pernah kok kita bilang bahwa ini ada kegentingan memaksa. Ini bisa ditangani semuanya gitu. Tidak ada kekosongan hukum di situ. Itu satu. Dia harus sedang terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah sewaktu Perpu Corona. Nah, kita memaklumi Corona sedang terjadi. Ya, dia tentukan itu Corona udah masuk di awal-awal Maret itu akhir Februari, Perpu baru tanggal 30 Desember atau tanggal 1. Ini yang harusnya adalah kategori yang faktor atau alasan yang valid untuk Perpu. Karena kosong juga ya, kekosongan hukum juga ya. Iya, seharusnya itu pun tidak. Seharusnya. Tidak juga. Tidak juga, karena apa? Di Perpu Corona kita semua ada undang-undang kesehatan, undang-undang apa segala itu semuanya ada. Ini pun Perpu itu, tapi kita masih bisa memaklumi alasannya itu meskipun disalahgunakan. Nah, kan gitu. Tapi kita bisa memaklumi. Nah, yang mengenai ini lagi kegentingan memaksanya itu, yang kedua adalah pada tahun 2022 ini menunjukkan tidak ada kegentingan memaksa, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,31%. Pada saat itu ya. Pada saat untuk tahun 2022 gitu. Tertinggi sepanjang periode Jokowi. Di mana akan ada kegentingan memaksa?
Dan dibuktikan juga di 2023 pertumbuhan ekonomi kita 5,05%. Artinya alasan ini adalah sudah bukti bahwa ini adalah manipulatif. Sudah bukti untuk ke situ gitu. Dan ini ya melanggar undang-undang. Oke, sorry. Kalau misalnya kembali ke soal pertanyaan PD tadi itu, Jokowi PD banget. Ini apa karena juga DPR dan juga APH ya, aparat penegak hukum ini memang sudah di dalam genggaman Jokowi? Pertama ada dua hal. Pertama adalah setiap orang yang bersalah dia harus bicara PD bahwa dia tidak bersalah. Pasti. Ada dukungan atau tidak ada dukungan, dia harus bilang begitu. Ya, bahkan itu akan semakin, kalau orang semakin bersalah, maka dia defend terhadap dirinya itu malah semakin militan. Nah, contohnya misalkan buzzer-buzzer mulai keluar. Semakin dia keluar itu menunjukkan bahwa itu dia self defense-nya itu gencar, menunjukkan ada apa ini. Kalau orang nggak bersalah sama sekali, nggak perlu defense begitu. Nah, itu biasa aja gitu kan. Karena nggak bersalah. Nah, itu satu. Dan kedua, bahwa kemungkinan besar memang bahwa dia masih ada pengamanan khusus. Dalam arti pengamanan bukan pribadi, tetapi di dalam bidang hukum. Nah, itu kemungkinan itu tentu saja ada. Apa misalnya? Ya, yang tadi disebutkan aparat hukum yang tidak akan memprosesnya. Kita laporin ini, yang kemarin ada kawan kita Ubedillah Badrun, dia ke KPK menanyakan lagi mengenai gratifikasi, mengenai KKN, TPPU, ya, yang KKN itu dikaitkan dengan yang kasus Sinarmas tuh, kebakaran hutan, ya, lalu dengan yang ditunjuk oleh diangkat menjadi dubes Pak Gandhi Sulistianto gitu kan, untuk begitu. Korea, dan kemudian anaknya ada bisnis dengan Gibran dan Kaisang, anaknya Gandhi Sulistianto itu gitu. Nah, ini teman kita ini Ubed ini lalu mengkaitkan bahwa di sini ada terjadi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan keuangan negara. Karena apa? Karena tuntutan hukum gugatan yang sebesar 78 triliun itu hanya di pengadilan negeri itu dibebaskan. Dan kemudian di pengadilan tinggi itu hanya didenda 78 miliar. Berarti 0,1% aja dari si gugatan itu. Nah, dan September 2015 PT yang tadi ini namanya Bumi Hijau Mekar, kalau nggak salah, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. PT-nya ya, PT-nya sebagai tersangka oleh Barreskrim. Tapi kemudian Oktober 2015 menjelang sidang di Desember, sidang vonis itu. Desember sidangnya. Itu tersangkanya dianulir. Ada apa kan gitu kan? Terus kemudian di 30 Desember vonisnya bebas. Beberapa tahun kemudian itu baru ada aliran-aliran investasi ke bisnis Gibran dan Kaisang. Nah, inilah yang menunjukkan kecurigaan atau dugaan KKN yang dilaporkan kepada KPK. Nah, KPK harusnya memeriksa, tetapi sekali lagi ini yang juga terkait dengan kepedeannya keluarga Jokowi bahwa ini tidak tersentuh hukum gitu. Kan? Bahwa KPK juga tidak memproses itu. Gitu. Nah, itulah kepedeannya. Jadi ada dua, bahwa memang orang itu kalau bersalah dia akan menunjukkan PD, tapi kita tidak tahu bahwa dalam dirinya gundah atau tidak. Dan yang kedua adalah dia akan menyerang, akan mendefense dengan dia punya itu. Dan ketiga ya bahwa mungkin memang ada faktor yang bisa menjadi pelindungnya. Oke, pertanyaan terakhir ini satu. Ini kaitan dengan OCCRP, katanya ada follow up yang dari kita dari lokal yang sudah melaporkan ke badan korupsi yang punya PBB itu ya, itu akan ditindaklanjuti nanti mungkin dengan oleh badan korupsi anti korupsinya PBB itu ya. Iya, jadi bisa saja bahwa itu secara ini ya, karena ini sudah terbuka, ini merugikan
Karena apa? Kenapa ke PBB? Itu ada juga bahwa Organized Crime Corruption Reporting Project ini, OCCRP ini mengatakan bahwa ini ada pelanggaran-pelanggaran HAM di dalam konsepnya, di dalam konteks itu gitu. Nah, dalam konteks itu juga sebetulnya karena ada pelanggaran HAM dan isu internasional, maka bisa dilaporkan kepada PBB tadi gitu. Bisa. Kalau corruptionnya menurut saya internasional tidak bisa untuk mengusut. Nggak bisa karena kan delik ini kan di sini gitu. Terjadinya ya harus di Indonesia gitu. Ya nggak tahu kalau kecuali dia ada uang di luar negeri, oh dianggapnya TPPU, nanti bisa begitu dia keluar negeri ya dicekal kan gitu kan. Ini uang dari mana? Bisa saja gitu. Tapi kan. emang TPPU-nya banyak, kayak isu-isunya kan begitu kan? Oh iya, iya. Tapi kan baru masih isu kan kita nggak tahu. Mungkin si investigatif jurnalis itu mungkin dia ada gitu kan, mungkin dia sudah tahu gitu. Nah bisa saja itu kalau memang ada ini uang ada ini diduga ada dari Indonesia, terus harus perlu diselidiki gitu. Yang bisa menyelidiki ini kalau dia terkait dengan rekening dolar ya Amerika. Karena semua dolar itu kan bermuaranya kepada Bank International Settlement dan juga kalau terkait dolar ya itu ke bank sentral, nggak bank sentral di Amerika. Di Amerika, Fed-nya. Iya. Itu karena dia ada Swift code itu kan, dia bisa tahu itu kemana-kemana. Iya, tapi kan NGO kita ini katanya sih ngadunya ke lembaga yang badan anti korupsi PBB itu gitu. Tapi kalau misalnya TPPU bisa gitu ya. Iya. Kalau tidak berarti kaitan dengan HAM-nya berarti. Iya. Kira-kira optimis gak sih Pak Antoni ini? Optimis berhasil gitu untuk mengadili Jokowi dan keluarga? Tergantung. Jadi potensinya ini sangat besar, sangat bisa. Karena tuntutannya udah tuntutan internasional, bukan tuntutan lokal lagi. Sangat mungkin sekali ya. Jadi apalagi begitu ada kita dari NGO langsung follow up ke internasional, begitu. Nah, tinggal mereka bikin konteks hukumnya, apakah ini konteks hukum menjadi internasional kan gitu, bukan konteks hukum lokal lagi gitu, sehingga dia bisa di mana-manakan gitu, diadili atau dituntut secara internasional gitu. Oke. Terima kasih Pak Antoni. Ya. Menarik sekali. Pemirsa Mansumi TV dan Ahmad Yani Channel, tadi kita sudah dengar bagaimana uraian Pak Antoni yang sangat-sangat luar biasa ya. Semoga kita betul-betul ya mendoakan ya keadilan betul-betul ditegakkan, ya Jokowi diadili. Kita berharap sekali ya yang namanya koruptor itu memang harus betul-betul ditangkap-tangkapi gitu ya oleh KPK. Mudah-mudahan KPK juga bernyali dalam hal ini. Terima kasih Pak Antoni. Kita berharap jumpa lagi nanti pada momen yang lain gitu. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.